Liga Champions sudah memasuki fase 16 besar dan sudah melakukan drawing pada hari Jumat malam kemarin. Dari hasil drawing, banyak tim besar akan bertemu tim besar lainnya. Sedikitnya ada 3 laga yang sangat layak kita nantikan. Dan Liverpool bisa dikatakan menjadi yang paling sial, karena mereka akan melawan tim yang saat ini sedang on fire. Sementara Real Madrid mendapatkan lawan yang lebih berat dibandingkan dengan Manchester City, serta terdapat juga catatan unik bagi tim yang bertemu. Bagaimana ceritanya dan peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya? Bagi para penggemar Liga Champions, jangan lupa like dan subscribe. Liga Champions musim ini memang memiliki lebih banyak pertandingan. Di babak grup saja lebih banyak 2 pertandingan dibandingkan dengan musim yang lalu. Setiap peserta juga akan bertemu dengan klub yang berbeda-beda. Apalagi jika harus mengikuti babak playoff 16 besar, harus bermain 2 laga home dan away untuk lolos ke 16 besar. Meski saat ini pertandingan lebih banyak dan jadwal menjadi lebih padat, namun format yang baru memberikan kesempatan untuk tim-tim kecil, terutama dari negara yang liganya tidak bagus, untuk bisa bersaing dan mendulang poin lebih. Benar saja, di musim ini banyak tim-tim kecil yang menjadi kejutan bisa mengalahkan tim yang besar, bahkan bisa lolos langsung ke 16 besar, seperti Lille dari Prancis. Di drawing 16 besar tidak ada klub-klub seperti AC Milan, Juventus, Manchester City, bahkan MU pun juga tidak ada. Meski begitu, tetap terdapat laga-laga yang sangat menarik. Contoh saja sudah terjadi pertandingan big match yang mempertemukan Liverpool melawan PSG. The Reds yang notabene menjadi peringkat pertama di babak grup Liga Champions, secara sial ia harus menghadapi PSG yang sedang on fire. Memang PSG tampil kurang meyakinkan di babak grup, namun saat ini Dembele dan Kvara sedang dalam kondisi yang terbaik. Liverpool tetap masih diunggulkan untuk melaju ke babak selanjutnya, tetapi jika membuat kesalahan sedikit apapun, mereka sangat bisa tereliminasi lebih awal lagi. Liverpool dan PSG akan saling berhadapan di sistem gugur untuk pertama kalinya sejak semifinal Piala Winners 1996. Kala itu PSG berhasil mengalahkan Liverpool. Siapapun yang menang di laga ini akan bertemu 2 tim kuda hitam di perempat final, yaitu Aston Villa atau Club Brugge. Aston Villa menandai kembalinya ke Liga Champions dengan impresif dan bisa lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara Club Brugge secara mengejutkan lolos dan bisa mengalahkan Atalanta di playoff 16 besar. Sangat jelas Aston Villa berpeluang lebih besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Akan tetapi bisa saja Aston Villa akan bernasib sama seperti Atalanta jika tidak berhati-hati di laga ini. Di bagian kiri lainnya terdapat 2 Madrid yang akan saling sikut untuk memperebutkan tiket ke perempat final Liga Champions. Real Madrid yang sebelumnya bisa menyingkirkan Manchester City mendapatkan lawan yang lebih sulit lagi. Pasalnya, permainan negatif Atletico kerap menyulitkan anak asuh Ancelotti tersebut. Namun Magis Madrid di Liga Champions akan sangat bisa merubah arah pertandingan. Sebagaimana kita ketahui, jika Madrid akan tampil berbeda saat di Liga Champions, terlebih di babak knockout. Real Madrid jelas lebih berpeluang melaju ke babak selanjutnya daripada Atletico Madrid. Arsenal atau PSV sudah menunggu di babak perempat final. Secara kualitas dan materi pemain, Arsenal lebih berpeluang lolos. Namun jika Arsenal meremehkan PSV, bisa saja mereka akan bernasib sama seperti Juventus yang harus tersingkir di playoff 16 besar. Secara rekor pertemuan, The Gunners tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya saat melawan PSV Eindhoven dengan rekor 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Arsenal lebih diunggulkan di laga ini. Di bagian kanan terdapat pertemuan yang menarik antara Benfica melawan Barcelona. Sebelumnya mereka bertemu di babak grup, dan Barca secara dramatis bisa mengalahkan Benfica di kandangnya. Pertemuan di 16 besar ini akan sangat dimanfaatkan oleh Benfica untuk membalaskan kekalahan memalukan mereka di fase grup. Sayangnya hal ini tidak akan mudah. Barcelona sudah kembali ke jalur juara lagi setelah mengalami periode yang sangat buruk. Barca juga selalu dominan saat melawan Benfica. Mereka telah mencatatkan 5 clean sheet dalam 7 laga melawan Benfica di Liga Champions. Barcelona lebih diunggulkan untuk melaju ke babak perempat final. Finalis musim lalu Borussia Dortmund akan menghadapi wakil Prancis, Lille. Dortmund di musim ini sangatlah buruk. Mereka di Bundesliga juga menempati posisi di luar 10 besar. Sementara Lille cukup tampil konsisten. Mereka bisa lolos langsung ke babak 16 besar dan menempati posisi kelima di klasemen Liga Prancis. Pertandingan akan sangat ketat dan cukup berimbang. Namun Lille memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Laga big match yang lainnya adalah mempertemukan 2 wakil Bundesliga, yaitu Bayern Munchen melawan Bayer Leverkusen. Ini akan menjadi duel yang sangat seru dan dipastikan akan berlangsung dengan panas. Baik Munchen dan Leverkusen mereka menempati posisi pertama dan kedua di klasemen Bundesliga. Akan tetapi di Liga Champions, Munchen harus mengikuti playoff 16 besar dan menang secara susah payah di babak tersebut. Jika melihat kualitas pemain dan performa tim saat ini, keduanya akan tampil berimbang. Namun di ajang Liga Champions, Munchen memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa mengalahkan Bayer Leverkusen. Siapapun yang menang akan menghadapi Inter Milan atau Feyenoord Rotterdam. Feyenoord secara mengejutkan bisa menyingkirkan rival kota Inter yaitu AC Milan untuk melaju ke babak 16 besar ini.
Namun Inter berbeda dengan AC Milan. Inter bisa bermain lebih hati-hati dan baik dalam penyerangan maupun pertahanan. Apalagi rekor Inter yang sangat bagus ketika melawan tim asal Belanda, di mana Nerazzurri tidak kalah dalam 11 pertandingan di kompetisi Eropa saat melawan wakil dari Belanda dengan catatan 7 kemenangan dan 4 hasil imbang. Namun kekalahan mereka terakhir saat melawan wakil Belanda adalah melawan Feyenoord Rotterdam di tahun 2002. Inter jelas diprediksi dapat menang dengan mudah, namun Feyenoord Rotterdam bisa saja memberi kekalahan kepada Inter seperti yang mereka lakukan kepada AC Milan. Layak kita nantikan semua pertandingan Liga Champions di musim ini.